Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Marianto. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, yang teman-teman tahu itu kan biasanya adalah room tour. Nah, jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajah atau membedah web tour. Oke, karena ini adalah video web tour, saya sendiri yang akan menjadi host tournya. Nah, oke teman-teman, baiklah kita simak videonya bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, setelah kalian membuka browser, nah website ini lebih enak menggunakan PC, laptop. Jadi tampilannya itu lebih luas itu. Jadi kalau lewat HP itu hanya kurang besar gitu, jadi tidak terlalu enak untuk menjelajahinya. Kita klik di sini, ketik PSMK. Kemdikbud.go.id. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, psmk.kemdikbud.go.id ini adalah website mengenai SMK. Jadi aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam PSMK Kemdikbud.go.id ini terdapat 6 menu, yaitu ada profil, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, lalu ada kelembagaan sarana dan prasarana, lalu ada menu peserta didik dan menu tata usaha. Oke, langsung kita lihat satu-satu ya menu-menu dari masing-masing yang ada di website psmk.kemdikbud.go.id ini. Nah, dari profil ini terdapat platform yang berisi pengantar direktur, visi dan misi dari Direktorat SMK, lalu unit kerja, lalu ada hubungi dan layanan pengaduan. Lalu di tata kelolanya sendiri yaitu terdapat platform, program dan evaluasi yang dapat kita akses konten-kontennya, yaitu ada program dan evaluasi, kita bisa mengakses konten, dana dekonsentrasi, data pokok SMK, FASDA SMK, Monalisa SMK, Peta SMK, Juklak, Takola SMK, video conference, dak fisik, naskah kajian NSPK, DAK non fisik, publikasi kinerja. Nah, selanjutnya kita buka lagi di menu penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum. Kira-kira terdapat berapa isi dari menu tersebut? Oh, ada banyak ya teman-teman. Di berandanya sendiri itu berisi 15 platform. Yang pertama ada self assessment berstandar industri, test center SMK. Lalu ada katalog produk teaching factory, buku dan bahan ajar. Lalu ada video pembelajaran. Kemudian dokumen kurikulum SMK, Kem Kreatif SMK Indonesia 2019, Kem Kreatif Guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan terkait SMK, model-model pembelajaran SMK, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, lalu mitigasi bencana,
pengembangan teaching factory, dan yang terakhir ada event bidang penilaian atau kurikulum. Jadi di sini ada menunya, itu ada 15 menu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka menu kelembagaan sarana dan prasarana, yaitu ada standar sarana, standar prasarana, revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, evaluasi tata kelola SMK. Nah, untuk peserta didik, ini di menu peserta didik ada apa ya? Coba kita buka. Nah, di menu peserta didik ini terdapat platform yang dapat kita akses konten-kontennya, itu terdiri dari PIP atau Program Indonesia Pintar, lomba dan festival, PPK atau program penguatan karakter, beasiswa atau bantuan, SIIP SMK, Sistem Informasi Indonesia Pintar, sertifikat. Selanjutnya di menu tata usaha ada apa ya? Menu tata usaha terdapat 6 platform, yaitu ada e-office, ISKP, DJP online, BKN atau Badan Kepegawaian Negara, e-performance, dan ELHKPN. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang di menu yang saya bahas adalah menu penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Nah, di sini kita klik saja langsung dokumen kurikulum SMK. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4 menu ya teman-teman. Masing-masing itu ada peraturan Direktorat Jenderal tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum keahlian SMK atau MAK, lalu ada struktur kurikulum SMK atau MAK, KI dan KD dari SMK atau MAK, lalu ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Oke, kita buka satu-satu ya teman-teman. Jadi isinya tuh apa, kita download dulu. Teman-teman juga bisa download langsung ya, tinggal klik download. Setelah kita buka tadi file spektrum keahlian, teman-teman sudah download, dan ini adalah isi lampiran atau isi filenya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jadi ini adalah isi dari file yang sudah kita download, yaitu spektrum keahlian. Kita lihat peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mendikbud nomor 06/D.D5/KK/2018, spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, menimbang, lalu mengingat, memperhatikan, dan di sini ada memutuskan, menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK atau MK. Yang pertama, menetapkan spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau MK yang memuat bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sebagaimana pada lampiran. Nah, yang kedua itu spektrum adalah sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan dan penganggaran bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MK. Nah, jadi spektrum itu merupakan sebuah acuan. Nah, di sini spektrum keahlian itu adalah acuan untuk pembukaan
dan penyelenggaraan bidang atau program bagi kompetensi keahlian di SMK. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai spektrum keahlian SMK atau MAK. Kita scroll saja ke bawah. Nah, kita lihat di lampiran pertama. Lampiran pertama ada spektrum keahlian SMK atau MAK. Di sini ada bidang keahlian. Terus di sebelahnya lagi ada kolom program keahlian, selanjutnya ada kolom kompetensi keahlian. Lalu yang terakhir ada program pendidikan itu dengan jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada teknologi dan rekayasa, konstruksi gedung dan sanitasi dengan kompetensi keahlian dan programnya. Oh, di sini 4 tahun. Lalu ada teknik mesin, teknologi pesawat udara, teknik grafika, teknik industri. Oh, di sini teknik semua teman-teman. Lalu energi dan pertanian dengan program keahliannya. Di sini banyak ya teman-teman ya. Agribisnis atau agroteknologi. Ini bidang keahlian tentang pertanian ya teman-teman, kurang lebih, dan perikanan. Lalu ada kemaritiman. Di sini ada program keahlian kemaritiman itu tentang kelautan ya, seperti itu. Lalu nah di sini yang 7 itu ada bisnis dan manajemen, karena saya sendiri dari program studi pendidikan ekonomi dan dengan program keahlian bisnis dan manajemen, yaitu program keahlian bisnis dan pemasaran. Selanjutnya ada manajemen perkantoran, selanjutnya ada akuntansi dan keuangan, selanjutnya ada logistik. Lalu dengan kompetensi keahliannya bisnis dan pemasaran ada bisnis daring dan pemasaran. Lalu ada retail, dan di manajemen perkantoran itu ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Lalu di akuntansi dan keuangan itu ada akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu perbankan dan keuangan mikro. Lalu perbankan syariah. Nah, di logistik ini ada manajemen logistik. Ini ada pariwisata juga di sini. Lalu nomor 9 ada seni dan industri kreatif. Oh, ternyata udah bisa teman-teman. Nah, jadi untuk pembukaan program keahlian sendiri itu kita cocokkan sesuai dengan wilayahnya ya teman-teman. Jadi seperti di Jakarta ini ya kan, cocok untuk membuka bidang keahlian dan program keahlian di bisnis dan manajemen, karena Jakarta itu sebagai pusat bisnis dan pemasaran atau manajemen teman-teman. Nah, kalau pariwisata itu kurang cocok di seperti contohnya di Jogja, yang notabene adalah tempat-tempat wisata gitu kan. Terus seni dan industri juga cocok di sana, karena di sana juga terdapat seni ya, salah satunya adalah batik ya kan teman-teman. Oke, setelah kita bahas, selanjutnya kita akan mulai lagi. Nah, kita lihat di struktur kurikulum ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat aja tentang struktur kurikulum. Lihat.
Nah, setelah di download, hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil downloadannya, yaitu peraturan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 7 garis miring D titik D5 garis miring KK garis miring 2018 tentang struktur kurikulum SMK atau MAK. Menimbang, mengingat, kita langsung ke memutuskan ya teman-teman. Nah, menetapkan yang pertama, menetapkan struktur kurikulum SMK atau MAK yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian dan kompetensi keahlian, serta alokasi waktu dari setiap mata pelajarannya. Yang kedua, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud. Jadi ini struktur kurikulum ini adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Nah, kalau yang tadi, persamaan dan perbedaan. Kalau spektrum itu kan acuan, sedangkan untuk struktur kurikulum sama-sama acuan juga, cuma bedanya kalau spektrum tadi itu acuan dalam pembuka dan penyelenggaraan program kompetensi keahlian. Kalau struktur kurikulum ini bedanya adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat ketiga, perangkat pembelajarannya ada kompetensi dasar tiap mata pelajaran, contoh silabus, contoh rencana RPP, dan kelompok kompetensi. Oke, kita lihat lampiran yang pertama ya teman-teman. Itu ada struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau MAK. Di sini ada contoh bidang keahlian teknologi dan rekayasa dengan program keahlian teknik konstruksi dan properti, lalu kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan selama 4 tahun. Nah, di sini kita lihat ada mata pelajaran yaitu muatan nasional. Di sini ada PAI dengan alokasi waktu 316. Di sini ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya termasuk bahasa Jepang, Rusia, Prancis. Lalu ada muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini ada muatan peminatan kejuruan, dasar bidang keahlian simulasi dan komunikasi digital, lalu ada mata pelajaran fisika, kimia. Nah, itu C1-nya. Nah, C2 itu dasar program keahlian. Yang pertama gambar teknik, yang kedua ada mata pelajaran mekanika teknik, yang ketiga dasar-dasar konstruksi bangunan, yang keempat teknik pengukuran tanah. Lalu C3 itu kompetensi keahlian, yaitu ada konstruksi bangunan gedung. Di sini ada sistem utilitas bangunan gedung, perawatan gedung, estimasi biaya konstruksi, sanitasi dan perawatan gedung, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi tadi saya sudah memberikan apa itu spektrum, apa itu struktur, dan apa bedanya spektrum dengan struktur, lalu persamaan spektrum dengan struktur. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu di sini ada menu KI dan KD untuk SMK atau MAK. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Dikdasmen nomor 464 garis miring D titik D5 garis miring KR garis miring 2018. Nah, teman-teman bisa download ya. Ini saya download dan saya ambil contoh. Klik aja, nanti akan download sendiri. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita download tadi, di sini ada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud nomor 464 garis miring D titik D5 garis miring KR 2018 tentang KI dan KD mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian atau C1, lalu dasar program keahlian C2 dan kompetensi keahlian atau C3. Di sini ada menimbang, mengingat,
dan memutuskan. Di sini menetapkan yang pertama itu KI dan KD SMK. Lalu yang kedua adalah KI dan KD sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau SMA. Lalu kompetensi itu dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud, yaitu dasar mata pelajaran muatan A, muatan kewilayahan, bidang keahlian di dasar program keahlian C2 dan kompetensi keahlian C3. Ini keempat, kelima, ini keenam. Teman-teman bisa baca ya, simak. Oke, segitu. Lalu ada muatan nasionalnya yang sudah di-download di bawah Perdirjen 464 tadi. Nah, di sini ada lampirannya, lampiran muatan nasional. Di sini ada KI dan KD SMK, bidang keahlian semuanya, program keahlian semua program. Di sini saya ambil contoh atau pelajaran PAI dan budi pekerti ya, dengan jam pelajaran 318 dan pelajaran. Di sini ada KI dan KD. Ini KD-nya. Oh, di bawah. Di sini ada KD-nya. Bisa simak. Lalu untuk muatan kewilayahan, di sini ada KI dan KD-nya. Teman-teman bisa lihat. Lebih seperti ini ya teman-teman. Itu tadi tentang KI dan KD untuk SMK atau MK. Nah, selanjutnya di sini ada platform pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Di sini ada materi umum ya teman-teman terkait dengan dinamika perkembangan kurikulum transisi SMK, penyusunan soal UASBN 2018, kebijakan dan konsep PPK K13, lalu ada konsep penguatan literasi, ada panduan pelatihan pendampingan kurikulum 13 SMK. Di sini ada spektrum keahlian PMK, analisis SKL, KI, KD, materi-materi itu. Nah, di sini ada analisis penerapan model pembelajaran seperti apa yang cocok di SMK, lalu ada analisis penilaian. Kita coba download dinamika perkembangan kurikulum revisi yang kemudian, dan ini bentuknya PowerPoint. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nama kurikulum 2013 diperbaiki pada tahun 2016, yaitu diperbaikinya di bagian KI dan KD. Kurikulum 2013 sudah menjadi kurikulum yang diberlakukan secara nasional dan belum ada pergantian kurikulum baru ya teman-teman untuk saat ini. Lalu ada landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada perubahan metodologi pembelajaran, lalu ada penataan kurikulum. Di sini ada Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan. Kita lihat. Di sini sistematikanya itu ada kebijakan kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, lalu ada perbaikan dokumen kurikulum, lalu yang kelima ada diversifikasi kurikulum, yang keenam ada penumbuhan pendidikan karakter atau PPK, yang ketujuh ada pembelajaran, yang kedelapan ada buku teks pembelajaran. Kita lihat sini ada kebijakan umumnya, ada cakapan abad 21, kualitas karakter, kompetensi, literasi dasar, lalu ada dimensi dari kurikulum. Nah, ini ada ide kurikulum 2013 yang mendasari idenya adalah Pancasila, lalu ada tujuan pendidikan nasional, yang ketiga kemampuan, yang keempat pendidikan karakter sendiri, yang kelima ada literasi. Nah, ini tadi ya teman-teman yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya arti pendidikan ini menurut Kuliah Hajar Dewantara, teman-teman bisa melihat. Lalu di sini ada taksonomi.
Yang ketiga ada kerangka pengembangan kurikulum. Struktur mata pelajaran KI, KD, silabus, RPP. Jadi ini seperti ini sih teman-teman, tujuannya, isinya, bahan ajar, dan cara pembelajarannya. Lalu yang keempat ada perbaikan dokumen kurikulum. Kita lihat substansinya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang kelima, penyembuhan kebiasaan. Oke, nah yang ketujuh ada pembelajaran. Ini pembelajaran saintifik ya teman-teman, melalui pendekatan 5M, itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Ini ada prinsip pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran. Nah, di sini ada model pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu ada pendekatan saintifiknya teman-teman. Lalu, nah di sini ada buku teks pelajaran, kurang lebih seperti itu isinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke menu berikutnya, yaitu ada dokumen penilaian. Kita klik di sini teman-teman. Nah, di sini ada dokumen penilaian, yaitu dokumen kurikulum dari SMK. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 platform menu ya teman-teman, dan dokumen penilaian sendiri. Yang pertama ada uji kompetensi keahlian, dimana isinya itu ada pedoman UKK 2018 sampai ini tahun ajaran 2018-2019. Lalu ada ujian nasional, sini ada pos UN 2018 sampai 2019, kisi-kisi UN. Lalu ada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang selanjutnya ada ujian paket kompetensi, di sini mesin kosong ya teman-teman, belum diinput. Nah, ini ada yang terakhir sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport bagi SMK. Nah, untuk e-raport sendiri yang saya ketahui itu sudah up to date, jadi untuk versinya sekarang sudah tersedia teman-teman, itu versi 5.0. nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, bisa download. Mungkin ini websitenya belum diperbaharui sama Direktur Jenderal SMK. Oke, selanjutnya ada nih, di sini ada peraturan. Di sini ada peraturan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Ini semuanya sama-sama nomor 34 tahun 2018. Nah, cuma lampirannya aja ini yang banyak, ada 8. Oke, kita lihat contohnya salah satu ya teman-teman, Permendikbud tentang standar nasional pendidikan SMK atau maka kita download dulu.
Nah, jadi setelah di-download hasil seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat nomor 34 tahun 2018, menimbang, mengingat, dan meletakkan. Di sini ada pasal per pasalnya. Jadi teman-teman bisa buka dari standar kompetensi. Ini ada pasal ada 5 pasal. Teman-teman bisa melihat ya. Tanda tangan ini Mendikbud Muhajir Effendi. Oke, setelah itu di platform terakhir itu ada sosialisasi kurikulum. Nah, kita bisa lihat di sini di platform sosialisasi kurikulum SMK itu yang pertama ada poin tentang sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Lalu yang kedua ada resume dan sosialisasi spektrum dan kurikulum 2018. Yang ketiga ada panduan aplikasi Dapodikdasmen versi 2018 ketik A. Nah, cukup sekian ya teman-teman penjelajahan tentang web tour kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah menjelajah di website smk.kemendikbud.go.id. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, khususnya bagi kalian yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di sekolah menengah kejuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.